Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ovik Safitri Duran, biasa dipanggil Pipi. Saya dari kelas 1 FPGSD dengan NIM 1514222128. Tujuan saya membuat video ini karena ingin memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen kelas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendekatan dalam manajemen kelas, yaitu dari kelompok 2. Langsung saja. Pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Cara pandang tersebut kemudian menjadi semacam guideline bagi seorang guru dalam mengelola kelas. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Otoriter adalah pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah disiplin bila timbul masalah-masalah yang merusak kedisiplinan dan ketertiban kelas, maka menggunakan pendekatan perintah dan larangan, penekanan dan penguasaan, penghukuman dan pengancaman. Kelebihan pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam memanajemen. 5 strategi yang dapat diterapkan di kelas, yaitu pertama, menetapkan dan menegakkan peraturan. Yang kedua, memberikan perintah, pengarahan dan pesan. Yang ketiga, menggunakan teguran. Yang keempat, menggunakan pengendalian dengan mendekat. Yang kelima, menggunakan pemisahan dan pengucilan. Kelemahan pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter janganlah dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi. Guru mempraktikkan pendekatan otoriter tidak melaksanakan kepatuhan, merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas. Pendekatan ini kurang mantap dalam pelaksanaan. Baik perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Yang selanjutnya, pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Peranan guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, serta menyalahkan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku peserta didik yang menyimpang. Kelebihan pendekatan intimidasi. Yang pertama, pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Yang kedua, perlakuan yang menggunakan pendekatan ini akan menjadikan siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi.
atau siswa akan merasa jerah dan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Kelemahan pendekatan intimidasi. Yang pertama, penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan itu masalah sendiri. Yang kedua, tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik.